Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik semua. Kembali kita beribadah keluarga. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena saat ini kembali kami berjumpa dengan keluarga kami dalam persekutuan ibadah keluarga kami. Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi penerang kehidupan kami, dan juga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang perlu kami lakukan dalam segenap kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara sekalian, kita membuka Alkitab dari Yosua pasal 14, ayat 6-15. Yosua pasal 14 ayat 6-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada kisah nyata yang saya baca dari sebuah artikel tentang seorang perempuan bernama Nola Ox. Saudara-saudara, Nola Ox ini adalah seorang mahasiswi di Fort Hays State University di Kansas. Saudara-saudara, baru-baru dalam kisah itu, dalam bacaan saya itu, ternyata dia sedang merayakan ulang tahun ke-95. Mahasiswi umur 95 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ceritanya bagaimana kok dia masih mahasiswi di usia 95 tahun. Dia mulai berkuliah di kampus Fort Hays pada tahun 1930. Tapi kemudian setelah perjalanan perkuliahan dia tidak lulus, saudara-saudara. Tapi kemudian dia menyadari bahwa hanya dengan menambah beberapa SKS lagi, sebenarnya dia akan lulus. Maka saudara-saudara, kemudian setelah sekian lama, dia masih memiliki keinginan dan dia yakin bahwa dia masih bisa lulus kuliah. Dia masih merindukan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian di usianya yang ke-95, dia kembali masuk kampus tahun 2006 tepatnya. Dan kemudian dia kembali belajar di universitas tersebut. Ternyata saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa Nola tidak membiarkan usianya mencegahnya untuk menghargai komitmen yang telah dia buat 76 tahun lalu sebelumnya. Dia menghargai sekali bahwa komitmen
daripada dirinya sendiri, bahwa dia harus lulus, dia harus berhasil, dan dia mampu untuk lulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini, kita membaca kisah tentang Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengecek survei kondisi dari tanah Kanaan. Lalu kemudian 10 orang pulang, tetapi 10 orang ini pulang membawa kabar yang buruk, ya, membuat orang lain menjadi minder, membuat orang lain menjadi takut untuk memperjuangkan tanah Kanaan. Tapi hanya Yosua dan Kaleb yang memberitakan kabar sukacita bahwa ada peluang, ada berkat, dan kita mampu untuk masuk di sana. Dan Tuhan menilai baik apa yang dilakukan oleh Yosua dan juga Kaleb. Yosua dan Kaleb memberitakan kabar baik dan menyemangati orang-orang Israel. Tuhan melihat itu baik dan Tuhan menjanjikan bahwa Yosua dan Kaleb akan masuk ke tanah perjanjian dan bahkan dijanjikan mereka akan mendapatkan tanah pusaka. Tapi saudara-saudara, apakah setelah Tuhan berjanji lalu kemudian Kaleb dan Yosua langsung memperoleh yang dijanjikan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Mereka harus menunggu cukup lama. Khususnya Kaleb, untuk menerima janji Tuhan mendapatkan tanah pusaka, dia butuh 45 tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tepat janji. Kalau dia sudah janji, pasti dia akan menepati. Yang kita belajar dari sini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bayangkan saja sudah dijanjikan 45 tahun yang lalu. Dan usia Kaleb pada saat ini sudah 85. Tanah yang harus direbut oleh Kaleb itu, tanah pusaka itu bukan tanah langsung terima. Tapi dia harus berjuang dulu untuk memperoleh tanah Hebron itu. Saudara-saudara, bayangkan saja umurnya sudah lansia, ya, kalau boleh dikatakan dengan kategori lansianya kita, Kaleb itu sudah PKLU. Tapi di usianya yang ke-85, dia tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap mempunyai semangat yang sama seperti ketika dia masih usianya muda. Saudara-saudara, dia pegang janji Tuhan itu dan dia yakini bahwa dia mampu untuk merebut. Sehingga dikatakan tadi dalam bacaan kita, dia yakin saat ini pun aku masih sama kuatnya. Saat ini pun aku yakin Tuhan masih akan menolongku. Dan dia meyakini kalau dulu Tuhan menolongku, maka sekarang pun saat lansia Tuhan akan menolongku. Saudara, seperti tadi Nolah yang semangat muda, semangat lansianya konsisten untuk memperoleh ilmu. Dan ini juga kita belajar dari Kaleb. Ketika masa muda, dia teguh beriman kepada Tuhan. Ketika lansia, dia tetap teguh beriman kepada Tuhan. Kita belajar, saudara-saudara, pada hari ini tentang konsistensi iman sejak muda hingga tua. Imannya ketika masih muda dan hingga tua tetap sama. Memang usia, kesehatan boleh bertambah. Tetapi saudara-saudara, ternyata pengalaman-pengalaman kehidupan tidak mengubah kekuatan imannya. Imannya tetap kuat, tetap kokoh. Dan hari ini pun kita mau belajar tentang hal itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk belajar dari sini. Agar kita semua tetap memiliki iman yang sama, bahkan semakin hari justru semakin kuat. Iman kita harus tetap sama kepada Tuhan Yesus. Iman kita harus tetap percaya kepada Allah yang menuntun kita hari ini, besok, ataupun di masa depan. Dan bahkan semakin hari harusnya malah semakin kuat, semakin kokoh, bahkan di tengah-tengah kelemahan kehidupan kita di masa-masa yang mendatang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga belajar di tengah-tengah masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini. Kalau kemarin di masa normal kita tekun beribadah, kalau kemarin di masa normal kita tekun melayani. Kalau kita di masa normal kita bekerja dengan semangat, dengan gigih. Kalau kemarin di masa normal kita penuh dengan semarak dan sukacita. Maka saudara-saudara, meskipun sekarang kita sudah melalui masa normal yang lama, transisi menuju normal yang baru, maka ajakan firman Tuhan hari ini, di masa new normal pun Anda harus konsisten di dalam semangat beriman. Semangat ibadah jangan pernah turun. Meskipun ibadahnya mungkin agak berubah, suasana beribadahnya harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh mengubah kualitas iman kita.
tidak boleh membuat iman kita makin turun, tetapi justru semakin meningkat. Jangan sampai gara-gara new normal, model ibadahnya sebagian online ataupun berjarak, lalu semangat ibadah teman-teman menurun. Semangat ibadah dari Bapak Ibu Saudara juga menurun. Jangan karena barangkali ada permasalahannya di masa-masa new normal ini, kondisi ekonomi kemudian semakin surut, semakin down barangkali untuk beberapa orang, tapi jangan sampai kepercayaan kepada Yesus itu kemudian menurun. Wah, kemarin Tuhan menuntun saya, tapi kayaknya sekarang kondisinya begini. Jangan turun, saudara-saudara. Ingat Kaleb, usia boleh bertambah, zaman boleh berubah, dan banyak hal boleh berubah, tetapi imannya kepada Tuhan tetap. Seperti Tuhan yang dulu, aku pun tetap percaya Tuhan yang sama yang akan menuntunku. Saudara, inilah ajakan kepada kita. Jangan biarkan usia, jangan biarkan perubahan kondisi mengubah iman kita. Adapun mungkin janji-janji Tuhan yang belum terpenuhi, adapun doa-doa kita yang mungkin belum terpenuhi, ada mungkin hal-hal yang menghalangi kita pada saat ini. Tetapi ingat, pesan firman Tuhan hari ini, konsisten dalam iman. Bahkan semakin dalam, semakin bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua untuk konsisten dalam iman dulu, sekarang, dan nanti. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena mengingat dan belajar dari Kaleb yang sejak masa mudanya hingga masa lansianya, dia tetap memegang janji Tuhan, dia tetap berjuang, dan dia tetap meyakini bahwa Tuhan pasti menyertai, pasti memberkati, pasti membuka jalan. Kami pun juga Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, situasi-situasi yang sekarang kami hadapi kebanyakan tidak sama lagi dengan situasi yang dulu. Situasi yang sekarang ini kami sebut dengan suasana atau situasi new normal. Banyak perubahan Tuhan. Kami semakin harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, menjaga kesehatan kami dengan sangat ketat. Tetapi Tuhan, buatlah situasi yang berubah tidak membuat dasar iman kami berubah. Justru dasar iman kami semakin teguh dan pemahaman, wawasan, strategi-strategi kehidupan kami yang semakin berkembang, semakin lebih baik. Tuhan tuntun agar kami tidak meragukan pimpinan dan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami baik kini maupun esok di masa yang mendatang. Bapa yang baik, kami berdoa berkatilah keluarga kami, agar keluarga kami pun rumah tangga kami konsisten dalam iman. Kalau kemarin kami mungkin sebelum masa new normal adalah masa-masa di mana kami beribadah dengan keluarga, tetapi biarkan kami juga Tuhan tetap konsisten mau beribadah bersama dengan keluarga kami, mau tetap menjaga persekutuan kami dengan rumah tangga kami. Selain kami juga beribadah secara online ataupun beribadah secara langsung di gedung gereja. Tetapi jangan biarkan Tuhan persekutuan iman antara kami dengan keluarga kami menurun. Kalau kami Tuhan pada masa yang lalu semangat dalam beribadah, meskipun di masa new normal ini Tuhan tuntun kami agar kami tetap juga semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapa yang baik, kami berdoa, berkatilah setiap rumah tangga dengan berkat-berkat-Mu. Cukupkan setiap rumah tangga, berikan damai sejahtera, dan berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kami sedang gumuli bersama. Berkati Tuhan perjuangan anggota keluarga, baik dalam karir, pekerjaan, dalam juga studi anak, dalam kehidupan berkomunitas dengan masyarakat. Tuhan sertai setiap anggota keluarga, khususnya di GPIB Jemaat Immanuel Batam. Tuhan yang baik berkati masyarakat kami, baik itu di Batam dan juga di seluruh Indonesia, agar kami semua bersama-sama hidup dengan pola yang sehat dan sama-sama melindungi diri dan juga sesama kami dari bahaya paparan COVID-19. Dan juga Tuhan tolong, selalu kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan berkenan dan juga menghapuskan COVID-19 ini dari muka bumi dengan penemuan vaksin yang akan berguna untuk menolong banyak orang. Tuhan kiranya berkenan juga melindungi segenap anggota keluarga kami dari virus COVID. Tuhan Allah kami, inilah doa kami. Biarlah Tuhan menjaga setiap rumah tangga kami di dalam naungan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang cintanya konsisten, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.